Kita awali dari informasi pertama. Pemirsa, situasi kota Yogyakarta setelah kerusuhan yang pecah mulai kemarin sore hingga semalam kini berangsur tenang. Namun warga kecewa karena kerusuhan itu merusak ketentraman kota Yogyakarta sekaligus meninggalkan kerusakan pada objek bersejarah. Semalam, kerusuhan pecah di Jalan Taman Siswa Kota Yogyakarta antara massa Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT dengan warga. Saat itu massa sedang digiring polisi dan terjadi gesekan dengan warga di Jalan Taman Siswa. Buntut dari bentrokan itu, sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi kejadian ditutup. Massa PSHT kemarin sore bergerombol untuk mendatangi markas supporter sepak bola Brajamusti di sekitar Stadion Mandala Krida. Saat massa tiba di Jalan Kenari, polisi telah mengadang untuk menghentikan massa membuat kerusuhan. Namun kerusuhan tetap terjadi sejak sore hingga malam hari. Polisi pun berupaya agar bentrokan yang memancing kemarahan warga Jogja itu tidak meluas. Mediasi dilakukan polisi dengan mengimbau warga Jogja untuk tidak terpancing situasi. Namun warga Jogja sudah terlanjur marah atas ulah PSHT yang membuat rusuh di kota Jogja. Akhirnya dini hari tadi PSHT bersama Brajamusti membuat pernyataan bersama di Mapolda DIY untuk menjaga ketertiban bersama. Kasus ini bermula dari pertikaian pada 28 Mei lalu, yaitu saat terjadi pengeroyokan terhadap seorang anggota PSHT oleh kelompok Brajamusti. Kasus itu telah ditangani oleh Polres Bantul. Sementara untuk kerusuhan semalam, polisi belum menentukan tersangka. Pada tanggal 28 Mei, yang mana terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 3 tersangka, dan korban pada saat itu mencoba mengingatkan para tersangka yang sedang mengadakan pesta musik dangdutan untuk mengecilkan musiknya dikarenakan waktu sudah menjelang malam. Dari pihak tersangka tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 28 Mei itu dilaporkan ke Polres Bantul, dan kemudian pihak Polres Bantul melakukan tindakan yang cepat, yaitu dalam tempo 3 kali 24 jam melakukan pengungkapan terhadap pelaku dan kemudian dilakukan penahanan. Polisi memastikan kerusuhan semalam tak mengakibatkan korban tewas melainkan luka-luka. Jumlah korban luka pun masih didata kepolisian, termasuk data kerusakan akibat ulah PSHT semalam. Terkait kerusakan, Museum Dewantara di Jalan Taman Siswa mengalami kerusakan cukup parah pada koleksi bersejarah mereka. Menurut sejumlah warga, banyak massa yang masuk ke kompleks Taman Siswa. Tak heran koleksi bersejarah Ki Hajar Dewantara rusak. Hal ini jelas sangat disesalkan, karena koleksi museum adalah koleksi sangat berharga yang merekam perjalanan bangsa Indonesia. Lapak kaki nih, jadi sini lewat. Berarti saking melarikan diri benar-benar ya? Iya, Mas itu dikeroyok daripada lurus ke belakang gitu. Daripada dikeroyok massa gitu, nah, lari. Banyak tuh. Terkepung, sudah nggak ada tempat lewat, akhirnya dijebol. Jebol kors. Warga kota Yogyakarta berharap tidak ada lagi kerusuhan yang membuat ketentraman terganggu dan ketenangan warga terusik. Jebol, lari. Dari Yogyakarta DIY, Nuryanto Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Arga Dumadi yang saat ini berada di lokasi kerusuhan semalam, yaitu di Jalan Taman Siswa Kota Yogyakarta. Arga, bagaimana situasi terkini di sana saat ini?
Ya, Gita dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini suasana di Jalan Taman Siswa Yogyakarta khususnya satu hari pasca kerusuhan yang terjadi pada Minggu malam ini sudah sangat kondusif, di mana arus lalu lintas ini sudah berjalan dengan lancar. Jalan yang semalam ini sempat ditutup sudah dibuka sepenuhnya oleh pihak kepolisian sehingga sudah dapat dilalui oleh masyarakat umum. Dan mengenai kerusakan, memang seperti dikatakan sebelumnya, kerusakan ini terjadi di Museum Dewantara Kirtigria, yang mana lokasinya ini tepat berada di belakang saya. Jadi di kawasan Taman Siswa ini ada cagar budaya, di mana di dalamnya ini ada pendopo, kemudian juga ada sekolah taman siswa dari SD, SMP, SMA, bahkan juga ada TK, dan kemudian juga ada Museum Dewantara Kirtigria yang merupakan bangunan peninggalan dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Di dalamnya ini terdapat banyak sekali koleksi-koleksi bersejarah dari beliau, di antaranya seperti adanya kursi maupun juga meja yang menjadi saksi pertemuan antara Ki Hajar Dewantara dengan Insinyur Soekarno. Tadi kami sempat melihat ke dalam adanya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kerusuhan yang terjadi semalam, mengingat memang ada massa yang masuk ke dalam kawasan ini untuk melarikan diri begitu, dan mereka pada akhirnya juga menginjak beberapa koleksi, di mana koleksi itu sendiri bahkan kursinya ditulisi tidak boleh diduduki tapi justru diinjak. Kami melihat adanya tadi telapak kaki di meja, kemudian juga ada di lemari, dan juga adanya kursi-kursi ini yang ada bagian yang mengalami kerusakan. Dan ketika kami datang memang sudah ditata setidaknya untuk bisa tampak seperti semula, namun memang masih belum begitu sempurna. Termasuk juga tadi di dalam Museum Dewantara Kirtigria terlihat juga adanya pintu ini yang jebol, di mana pintu ini sudah betul-betul rusak karena ini tampaknya dijebol oleh desakan massa pada malam hari tadi. Dan seperti dikabarkan sebelumnya, memang dari pihak kepolisian ini juga sudah menangkap atau amankan setidaknya ada 352 orang yang dirasa ini juga ikut bertanggung jawab dalam kerusuhan yang terjadi pada Minggu malam kemarin. Namun memang hingga saat ini dari pihak kepolisian belum menentukan tersangka dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut berkaitan dengan kasus ini. Dari pihak kepolisian ini juga sudah mempertemukan pihak-pihak ini yang bersengketa, diantaranya adalah dari pihak perguruan silat dan juga pihak supporter sepak bola, dan mereka menyatakan bahwa akan berdamai dan tidak ada kerusuhan lebih lanjut lagi, dan tentu saja ini juga yang diharapkan oleh masyarakat Yogyakarta. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, itu dia tadi kondisi terkini. Terima kasih Arga Dumadi, informasi langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.